Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pemeriksaan akuntansi 2 akan menjelaskan materi penyelesaian audit, di mana kelompok 10 beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Delve Frantinur dengan NIM 2016040048. Yang kedua adalah Farhan Nizar Noval dengan NIM 2016040070. Dan yang ketiga adalah Aprianti Fatika Sari dengan NIM 2016040071. Dalam makalah penyelesaian audit terdapat 9 poin. Saya akan menjelaskan poin pertama, kedua, dan ketiga. Poin pertama adalah melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Sebagai bagian dari tahap 4 proses audit, auditor mengevaluasi bukti yang mereka peroleh selama 3 tahap pertama dalam audit untuk menentukan apakah mereka mesti melaksanakan prosedur-prosedur tambahan untuk tujuan-tujuan penyajian dan pengungkapan. Auditor melakukan pendekatan untuk memperoleh bukti untuk tujuan audit yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan. Konsisten dengan bagaimana mereka melakukan pendekatan untuk memperoleh bukti untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan saldo. Yang pertama adalah melaksanakan prosedur untuk memahami pengendalian yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Yang kedua adalah melakukan uji pengendalian dan hubungan dengan pengungkapan ketika penilaian awal atas risiko pengendalian berada di bawah maksimum. Yang ketiga adalah melaksanakan prosedur substantif untuk memperoleh asuransi bahwa semua tujuan audit dicapai untuk informasi dan jumlah yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Berikut merupakan contoh dari prosedur substantif yang berhubungan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang pertama adalah keterjadian serta hak dan kewajiban. Maksudnya adalah mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang terjadi dan terkait dengan entitas. Contoh prosedur substantif yang pertama ini adalah dengan mereview kontrak untuk menentukan bahwa piutang usaha dimohonkan sebagai jaminan. Tujuan audit yang kedua adalah kelengkapan, di mana semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Contoh prosedur substantif yang kedua ini adalah menggunakan daftar pengungkapan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah memuat semua pengungkapan yang diwajibkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Tujuan audit yang ketiga adalah klasifikasi dan kemampuan untuk dipahami. Maksudnya adalah informasi keuangan disajikan dan digambarkan dengan tepat dan pengungkapannya diekspresikan dengan jelas. Contoh prosedur substantif yang ketiga ini adalah dengan mereview laporan keuangan untuk menentukan apakah aktiva atau aset diklasifikasikan dengan benar antara kategori lancar dan kategori tidak lancar. Tujuan audit berikutnya adalah ketepatan dan penilaian. Informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar pada jumlah yang benar. Contoh prosedur substantif adalah rekonsiliasi jumlah yang dimasukkan dalam catatan kaki utang jangka panjang dengan informasi yang diperiksa dan didukung dalam kertas kerja audit utang jangka panjang. Salah satu kekhawatiran utama auditor berkenaan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan adalah menentukan apakah manajemen telah mengungkapkan semua informasi yang diperlukan atau tidak untuk tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Poin yang kedua adalah review kewajiban kontingen dan komitmen. Yang pertama adalah kebijakan kontingen. Kebijakan kontingen adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar untuk jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Kewajiban kontingen yang material harus diungkapkan dalam catatan kaki. Diperlukan 3 kondisi agar suatu kewajiban kontingen ada. Yang pertama adalah terdapat potensi pembayaran ke pihak luar atau kerusakan aktiva atau aset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Yang kedua adalah terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. Yang ketiga adalah hasil akan dipecahkan oleh suatu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Contohnya adalah tuntutan hukum yang diajukan tapi belum diputuskan memenuhi ketiga kondisi tersebut. SAS nomor 5 menggambarkan 3 kemungkinan keterjadian dan perlakuan laporan keuangan yang sesuai untuk masing-masing kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan keterjadian peristiwanya adalah remote atau kecil kemungkinan, di mana perlakuan laporan keuangannya adalah tidak diperlukan pengungkapan. Yang kedua adalah reasonably possible atau lebih besar dari remote tapi lebih kecil dari probable, di mana perlakuan laporan keuangannya adalah diperlukan pengungkapan catatan kaki. Yang ketiga adalah probable atau mungkin terjadi.
Maksudnya adalah jika jumlah dapat diestimasi secara masuk akal, akun-akun laporan keuangan disesuaikan. Yang kedua, jika jumlah tidak dapat diestimasi secara masuk akal, diperlukan pengungkapan catatan. Nah, hal yang berhubungan erat dengan kewajiban kontingen adalah komitmen, di mana mereka memasukkan hal-hal seperti sepakat untuk membeli bahan baku atau menyewakan fasilitas dengan harga tertentu atau menjual barang dagangan pada harga yang tetap, dan juga rencana bonus, rencana pembagian laba, dan rencana pensiun, serta kesepakatan royalti. Nah, ada karakteristik yang paling penting dari komitmen, yaitu kesepakatan perusahaan untuk memberikan komitmennya pada suatu rangkaian kondisi tetap di masa mendatang. Ada beberapa prosedur audit yang sering digunakan untuk mencari kewajiban kontingen, tapi tidak semuanya dapat diterapkan dalam semua audit. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan pada manajemen, baik itu mengajukan secara lisan maupun secara tertulis, mengenai kemungkinan adanya kontingensi yang tidak dicatat. Yang kedua adalah mereview agen pendapatan internal tahun ini dan tahun sebelumnya untuk menyelesaikan pajak pendapatan. Yang ketiga adalah mereview risalah pertemuan direksi dan pemegang saham untuk indikasi tuntutan hukum atau kontingensi lainnya. Yang keempat adalah menganalisis beban atau biaya hukum periode di bawah audit dan mereview faktur dan laporan dari penasehat hukum untuk indikasi kewajiban kontingen, terutama tuntutan hukum dan penundaan penilaian pajak. Yang kelima adalah memperoleh surat dari setiap pengacara utama yang memberikan jasa hukum untuk kliennya dalam status penundaan penilaian pajak. Yang keenam adalah memperoleh surat dari setiap pengacara yang diberikan jasa hukum untuk kliennya dalam status penundaan tuntutan dan atau kewajiban kontingen lain. Yang ketujuh adalah mereview dokumentasi audit untuk tiap informasi yang mungkin menunjukkan potensi kontingensi. Yang kesembilan, poin C adalah review terhadap peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa kemudian biasanya terbatas pada periode awal dengan tanggal neraca dan akhir dengan tanggal laporan audit. Terdapat dua jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor. Yang pertama adalah peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Nah, beberapa peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca menyediakan informasi tambahan terhadap manajemen dan membantu mereka dalam menentukan penyajian yang wajar dari saldo akun pada tanggal neraca. Informasi mengenai peristiwa tersebut membantu auditor dalam memverifikasi saldo. Sebagai contohnya adalah jika auditor mengalami kesulitan dalam menentukan penilaian yang benar dari persediaan karena keusangan, penjualan persediaan bahan baku sebagai bahan sisa di periode kemudian akan menunjukkan nilai persediaan yang benar pada tanggal neraca. Yang kedua adalah peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan. Nah, peristiwa kemudian jenis ini menyediakan bukti dari kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca dilaporkan, tapi sangat signifikan sehingga peristiwa ini memerlukan pengungkapan walau tidak memerlukan penyesuaian akun. Terdapat dua kategori prosedur audit untuk review peristiwa kemudian. Yang pertama adalah prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Yang kedua adalah prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa lanjutan. Nah, kategori pertama memasukkan pengujian pisah batas dan penilaian dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo. Contohnya adalah auditor memeriksa transaksi penjualan dan akuisisi periode selanjutnya untuk menentukan apakah pisah batas sudah akurat. Auditor juga menguji kolektibilitas dari piutang usaha dengan mereview penerimaan kas periode selanjutnya untuk mengevaluasi penilaian dari penyisian piutang tak tertagih. Nah, sedangkan kategori kedua dari pengujian dilaksanakan secara khusus untuk memperoleh informasi yang akan dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau catatan kaki sebagai pengujian dari tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Pengujian tersebut mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah pengajuan pernyataan kepada manajemen, yang kedua adalah berkorespondensi dengan pengacara, yang ketiga adalah mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca, yang keempat atau yang terakhir adalah mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Saya Farhanisa Novel dengan NIM 2016040070 akan melanjutkan materi dari rekan saya, materi keempat yaitu tentang akumulasi bukti akhir. Pada akumulasi bukti akhir ini ada
ada beberapa tahap. Yang pertama, melaksanakan prosedur analisis akhir. Yang kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Yang ketiga, memperoleh surat representasi dari manajemen. Yang keempat, mempertimbangkan informasi yang menemani laporan keuangan dasar. Dan yang kelima, membaca informasi lainnya dalam laporan tahunan. Jadi pada materi ini ada 5 tahapan. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis akhir. Prosedur analitis yang dilaksanakan selama penyelesaian audit bermanfaat sebagai review akhir untuk apabila ada salah saji material atau masalah keuangan yang ditemukan selama pengujian lain, untuk membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir terhadap laporan keuangan. Ketika melaksanakan prosedur analisis akhir, selama tahap review akhir, yang diharuskan oleh standar audit adalah partner pada umumnya membaca laporan keuangan, termasuk catatan kaki, dan mempertimbangkan yang pertama, kecukupan dari bukti yang dikumpulkan, dan yang kedua, saldo akun yang tidak biasa atau tidak diharapkan, atau hubungan sebelumnya tidak teridentifikasi. Tahap yang kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Penilaian akhir dari status going concern perusahaan dilakukan setelah semua bukti telah dikumpulkan dan disesuaikan, kemudian diusulkan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Kemudian mengambil keputusan akhir menyangkut apakah akan diterbitkan laporan dengan paragraf penjelasan going concern, dan dapat menghabiskan waktu dan sulit. Tahap yang ketiga, memperoleh surat representasi dari manajemen. SAS 85 nomor 3 tahun nomor 33 mengharuskan auditor untuk memperoleh surat representasi atau yang biasa disebut dengan letter of representation yang memuat representasi lisan yang paling penting selama audit. Surat ini biasanya diisi atas kertas yang berkop surat klien, dialamatkan ke kantor akuntan publik. Nah, ada beberapa tujuan atau manfaat dari surat representasi ini. Yang pertama, menekankan kepada manajemen tanggung jawabnya atas asersi dalam laporan keuangan. Yang kedua, mendokumentasikan respon dari manajemen untuk mengajukan pertanyaan mengenai berbagai aspek dari audit. Yang ketiga, meningkatkan potensi manajemen ketika salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan. Tahap yang keempat yaitu mempertimbangkan informasi yang menemani laporan keuangan dasar. Terkadang klien sering memasukkan informasi tambahan di luar laporan keuangan dalam bahan yang disiapkan manajemen atau pemakai luar. Nah, pada SAS AU nomor 551 merujuk pada informasi tambahan tersebut sebagai informasi yang menyertai laporan keuangan dasar dalam dokumen yang diserahkan auditor. Ada 2 jenis pendapat yang mungkin terjadi. Yang pertama, pendapat positif yang mengindikasikan tingkat keyakinan yang tinggi atau menolak, memberikan pendapat yang mengindikasikan tidak adanya keyakinan. Tahap yang terakhir yaitu membaca informasi lain dalam laporan tahunan. SAS 8 AU nomor 550 mengharuskan auditor untuk membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan tahunan yang berhubungan secara langsung dengan laporan keuangan. Kemudian poin yang kelima, mengevaluasi hasil auditor. Mengevaluasi hasil akhir. Evaluasi akhir ini berkaitan dengan bukti yang diperoleh telah cukup dan dikumpulkan, kemudian
auditor mereview dokumentasi audit untuk menentukan apakah semua transaksi material, akun, dan pengumpulan audit telah diuji secara memadai. Auditor seringkali menggunakan suatu penyelesaian daftar pemeriksaan audit yang merupakan sisa item yang terabaikan. Auditor juga menyimpulkan bukti yang mencukupi belum diperoleh untuk memutuskan penyajian laporan keuangan secara wajar dengan menggunakan dua pilihan. Yang pertama, mengumpulkan bukti tambahan atau mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian. Tahap yang keenam yaitu menerbitkan laporan audit. Nah, sebelum laporan audit diterbitkan, auditor perlu memastikan bukti yang terkumpul dan dievaluasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, auditor menerbitkan laporan tanpa pengecualian dengan kata-kata dan bahasa standar yang telah ditentukan. Kantor akuntan publik biasanya telah menyiapkan template elektronik untuk laporan ini dan hanya perlu mengubah nama klien. Laporan audit ini adalah laporan satu-satunya yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit, dan konsekuensinya dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar dapat sangat berat. Maka laporan ini harus diterbitkan secara benar. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya pada Aprianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aprianti Fatikasari dengan NIM 2016040071 akan melanjutkan presentasi mengenai berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Nah, setelah audit selesai, beberapa komunikasi yang potensial dari auditor dapat dikirimkan kepada komite audit atau pihak lain yang berhak, termasuk komunikasi tentang kecurangan dan tindakan ilegal yang terdeteksi, defisiensi, pengendalian internal, komunikasi lain dengan komite audit, dan surat manajemen. Nah, menurut SAS 99 dalam kurung AU 316 dan SAS 54 AU 317 mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk tanpa memandang materialitas. Tujuannya ini adalah untuk membantu komite audit dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas atas laporan keuangan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, menurut SAS 114 dalam kurung AU 380 mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan informasi tambahan tertentu yang diperoleh selama audit kepada pihak yang berhak, yang umumnya adalah komite audit. Nah, di sini ada 4 tujuan utama dari komunikasi yang diwajibkan ini, yaitu yang pertama, untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Nah, komunikasi ini meliputi diskusi dengan auditor bahwa audit atas laporan keuangan dirancang untuk memperoleh asuransi yang masuk akal dan bukan absolut mengenai salah saji material dalam laporan keuangan, serta mengindikasikan bahwa auditor tidak memberikan pendapat tentang keefektifan pengendalian internal, di samping keterbatasan lainnya dari audit atas laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Nah, tujuan dari komunikasi yang diwajibkan adalah menyediakan tinjauan tingkat tinggi. Yang ketiga adalah untuk menyediakan pihak yang berhak temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Nah, komunikasi mungkin mencakup diskusi mengenai materi, salah saji yang diperbaiki yang terdeteksi selama audit. Yang keempat adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak atau yang terlibat dalam tata kelola komite audit atau pihak lainnya seperti dewan direksi. Komunikasi mengenai temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit ini umumnya akan dilakukan secara tertulis. Komunikasi mengenai persoalan lainnya dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Dengan komunikasi lisan didokumentasikan dalam file audit. Komunikasi ini harus dilakukan secara cepat, tepat waktu, agar kemungkinan pihak yang berhak.
Nah, selanjutnya adalah penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Penemuan fakta-fakta lebih lanjut ini maksudnya di sini adalah auditor berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai yang mengandalkan laporan keuangan diberitahu sebagai salah saji. Walaupun penemuan fakta-fakta lebih lanjut ini bukan merupakan bagian dari penyelesaian audit. Nah, jika auditor menemukan bahwa laporan ternyata menyesatkan setelah diterbitkan, maka tindakan yang harus ditempuh dalam meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi yang mencantumkan penjelasan mengenai alasan revisi tersebut. Di sini, auditor bertanggung jawab dalam memastikan bahwa klien telah mengambil langkah yang tepat untuk memberitahu para pemakai tentang laporan yang mengandung salah saji. Jika klien menolak mengungkapkan laporan mengandung salah saji tersebut, auditor harus memberitahu dewan direksi. Dan auditor juga harus memberitahukan agen regulator yang jika auditor menemukan bahwa laporan ternyata menyesatkan setelah diterbitkan. Nah, materi yang terakhir adalah ikhtisar. Nah, dalam penyelesaian audit ini merupakan tahap yang penting dalam memastikan audit yang berkualitas. Di tahap ini, auditor melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian. Auditor juga mereview kecukupan bukti audit dan keputusan yang diambil untuk menentukan apakah hal itu mendukung pendapat audit. Nah, kemudian auditor berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen mengenai temuan audit yang penting dan persoalan lainnya, berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.